All right, everyone. Because this is our very first meeting, let me introduce myself. Jadi karena hari ini hari pertama ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain. Usually my friends call me Priski or my uh, colleagues and my students usually call me Mr. P. So feel free to call me Mr. P or Priski, guys. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name, okay? Jadi saya tidak menyarankan teman-teman mencari foto saya di Google menggunakan nama Mister P karena nanti yang keluar bukan muka saya, teman-teman. And then I've been teaching English for around 10 years. Saya sudah mengajar bahasa Inggris kurang lebih 10 tahun. Kemudian, but I started teaching TOEFL maybe 2 years ago. Tapi saya juga baru ngajar TOEFL itu kurang lebih kalau nggak 2 ya 3 tahun yang lalu, teman-teman ya. Jadi bisa dibilang saya juga masih belajar. So feel free to ask me anything, oke? Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan apapun jangan sungkan-sungkan tanyain aja. Nanti kalau saya nggak tahu pasti saya bilang nggak tahu tapi akan saya carikan. Karena lumayan ilmu baru buat saya juga, gitu ya teman-teman. Kemudian, sebentar, sepertinya ada yang ingin bertanya. Okay, Mister. Okay, thank you. And then I'm from maybe have you heard of Kampung Inggris Pare, guys? Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar namanya Kampung Inggris Pare. Ya, I'm a villager here. Jadi saya juga I'm native here, guys. Jadi saya aslinya dari Kampung Inggris Pare situ dan I'm staying here right now. Jadi saya juga berada di Kampung Inggris ini sekarang, gitu ya. Kemudian, yeah, that I think that's all about me. Nothing interesting, right? Now, other than myself, let me introduce you to what we are going to have for the following month. Jadi selain saya memperkenalkan diri, izinkan saya memperkenalkan juga apa yang akan kita pelajari dalam 1 bulan ke depan, gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang TOEFL. Jadi fokus kita untuk program ini namanya adalah TOEFL. Nah, sebenarnya TOEFL itu apa sih, gitu ya, teman-teman? Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya tes bahasa Inggris sebagai sebuah bahasa asing. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia ini bahasa Inggris termasuk ke dalam bahasa asing. Gitu ya. Jadi bukan bahasa induk, maksudnya bahasa induk atau bahasa ibu, kita biasanya nyebutnya mother tongue, teman-teman. Atau lidah ibu kita gitu ya. Jadi mother tongue. Nah, mother tongue kita itu adalah bahasa daerah kita masing-masing atau bahasa asal kita masing-masing yang teman-teman pakai sehari-hari dengan lingkungan terdekat teman-teman. For example, I'm a Japanese karena saya orang Jawa ya. So I speak Japanese. Japanese, I'm sorry guys. Jadi karena saya orang Jawa ya saya ngomongnya bahasa Jawa untuk my first language atau my mother tongue tadi. Okay? And then our second language. Jadi bahasa kedua kita itu adalah bahasa nasional kita. Jadi misalkan teman-teman dari wilayah yang berbeda-beda tapi kita akan tetap bisa berkomunikasi menggunakan bahasa kedua ini atau bahasa nasional gitu ya. Nah, itu bahasa Indonesia. Selain our mother tongue and second language, that is foreign language. Jadi kalau teman-teman ada bahasa lain selain bahasa daerah dan juga bahasa nasional, nah itu bisa disebut sebagai bahasa asing. Gitu ya. Contohnya bahasa Arab, bahasa Inggris, mungkin ada teman-teman yang belajar bahasa Mandarin dan lain-lain. Nah, itu disebutnya bahasa asing. Nah, karena di Indonesia ini bahasa Inggris termasuk ke dalam bahasa asing, nah makanya tesnya salah satu jenisnya adalah TOEFL. Nah, don't get it wrong guys. Jadi jangan salah sangka TOEFL ini jadi bukan buatan orang Indonesia ya. TOEFL sendiri itu memang buatan Amerika Serikat. Nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing Service yang berada di New Jersey sana, di New Jersey Amerika Serikat. Dan TOEFL ini sudah ada sejak 1964 hingga saat ini. Gitu ya. Dan ini bukan cuma Indonesia aja yang pakai, jadi internasional juga pakai terutama yang IBT, gitu ya. Kemudian untuk jenis tes TOEFL sendiri yang umum di Indonesia ya. Jadi kita sebenarnya TOEFL itu ada banyak banget jenisnya, teman-teman. Tapi yang umum saat ini dipakai itu ada dua saja, yaitu TOEFL ITP dan juga TOEFL IBT. TOEFL ITP stands for Institutional Testing Program. Jadi ITP itu kepanjangannya adalah Institutional Testing Program atau program tes institusional gitu ya. Jadi teman-teman tes TOEFL-nya itu mau dibuat apa nanti topiknya itu ya tentang institusi itu harusnya ya teman-teman. Tapi
selama saat ini. Jadi setiap bulan saya mengikuti tes TOEFL, teman-teman bisa berkali-kali gitu ya. Normalnya biasanya 4 kali. Nanti saya di akhir akan cerita kenapa kok saya bisa tes sebanyak itu gitu ya. Jadi bisa dibilang saya tahu tes TOEFL yang paling update, teman-teman. Terutama yang online ya, karena saya tesnya yang online gitu, teman-teman. Nah, untuk ITP ini harusnya disesuaikan dengan tujuan. Misalkan teman-teman pengen daftar untuk, for example, mungkin kuliah kedokteran misalnya. Nah, harusnya topik-topik yang diteskan itu tentang kedokteran, seputar kedokteran. Maksudnya bahasa-bahasanya gitu ya. Kalau format tesnya sama, tapi pemilihan kata, topiknya itu harusnya disesuaikan. Nah, tapi karena eh, kebanyakan di Indonesia ini tesnya untuk general gitu ya, maka nanti topiknya dicampur, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di TOEFL ITP sendiri itu skor range atau rentang nilainya itu mulai dari 310 hingga 677. Jadi kalau teman-teman katakanlah nggak hadir gitu ya, atau misalnya salah semua lah katakan walaupun nggak mungkin teman-teman ya, itu teman-teman masih punya nilai yaitu 310. Nah, kalau teman-teman benar semua di TOEFL nanti, itu nilainya 677 gitu ya. Memang nanggung, tapi memang seperti ini teman-teman. Dan untuk TOEFL ITP ini yang diteskan hanya sebatas comprehension atau pemahaman. Jadi seberapa teman-teman bisa memahami bahasa Inggris, entah itu yang ditulis atau yang diucapkan. Jadi hanya sebatas memahami atau mengerti gitu teman-teman. Yang ditulis apa maksudnya atau yang diucapkan apa maksudnya. Teman-teman tidak diminta untuk apa ya, menggunakan bahasa Inggrisnya untuk praktek, hanya untuk memahami saja, gitu ya. Nah, berbeda dari ITP, IBT atau Internet Based Test atau tes yang berbasis internet gitu kalau diartikan, gitu ya, itu mirip dengan IELTS, teman-teman. Yang mana yang diteskan itu full skill and mastery. Jadi kemampuan teman-teman dan keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris dan juga memahami bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang holistik atau menyeluruh gitu ya. Jadi di IBT nanti teman-teman disuruh ngomong bahasa Inggris juga, disuruh nulis dalam bahasa Inggris juga, selain diminta untuk memahami yang lisan atau tulisan seperti itu. Nah, untuk IBT ini, score range atau rentang nilainya itu mulai dari nol. Jadi kalau teman-teman benar-benar nggak datang atau ketika di tes itu nggak jawab sama sekali, nggak ada yang dijawab itu benar-benar nol gitu ya. Dan nanti perfect score-nya atau kalau teman-teman benar-benar native like and you have a perfect skill and mastery, you will get 120. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup mumpuni atau bisa dibilang perfect gitu ya, itu nanti 120. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah untuk yang akan kita pelajari nanti adalah yang ITP, bukan yang IBT, teman-teman. Oke, karena kalau yang IBT ini 1 bulan nggak akan cukup. Oke, yang saya pernah tanyakan kepada salah satu tutor saya dulu, walaupun cuma sebentar ya, tapi beliau dari Amerika Serikat asli, teman-teman di kampus Inggris. Namanya Mr. John. Ketika saya tanya normalnya orang belajar bahasa Inggris itu dari nol sampai eh, apa namanya sampai bisa lah minimal bisa gitu ya teman-teman. Itu 5 tahun. Jadi kayak mengikuti anak kecil dari umur, sorry, iya 5 tahun gitu ya, dari umur sekian sampai umur normalnya sama kayak orang Indonesia, anak-anak Indonesia dari yang kecil sampai yang udah bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Nah itu normalnya itu 5 tahun. Ada yang sampai 7 tahun. Ada kalau yang cepat itu bisa 2,5. Seperti itu. Jadi memang butuh konsistensi dan kerja keras kalau yang IBT. Sedangkan yang ITP kenapa kok kita pelajari? Karena ada cara cepat mengerjakan atau strategi apa ya? Strategi pintas bisa dibilang seperti itu teman-teman untuk mengerjakan ITP ini. Oke. Nah, di TOEFL ITP nanti yang diteskan itu ada 3 ranah. Yang pertama adalah listening comprehension, jadi kemampuan teman-teman memahami bahasa Inggris yang diucapkan secara lisan. Dan di listening nanti you will face or you will have to answer 50 questions, okay? And you will only have 12 seconds for each question. Jadi teman-teman nanti akan diberikan 50 pertanyaan. Dan setiap pertanyaan itu teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan pilihan jawaban yang benar atau pilihan jawaban teman-teman. Gitu ya. Nah, setelah 50 soal listening teman-teman sudah selesai, nanti teman-teman akan lanjut ke tes structure. Structure itu kayak grammar atau tata bahasa gitu. Jadi teman-teman nanti diberikan
kalimat, ada yang dihilangkan, teman-teman disuruh memilih di pilihan A, B, C, D yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya nanti kalimat yang utuh itu efektif, tidak ada pemborosan dan bisa dipahami dan sebagainya gitu ya. Bisa dibilang lengkap lah seperti itu. Dan juga di structure nanti teman-teman juga ada bagian di mana teman-teman diminta mencari struktur yang keliru atau susunan yang salah gitu ya di antara empat yang digarisbawahi atau empat pilihan seperti itu. Nah, setelah structure selesai, 40 soal structure selesai, maka teman-teman nanti akan lanjut ke reading. Nah, di reading, teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan soal 50 pertanyaan. Gitu ya. Nah, jadi nanti di reading teman-teman dikasih teks atau bacaan dalam bahasa Inggris mengenai satu topik. Nah, kemudian dari satu teks itu biasanya diikuti 10, sekitar 10 ya. Bisa kurang, bisa lebih, teman-teman ya. Tapi umumnya 10 yang berdasarkan dengan teksnya itu. Nah, nanti ada teks lagi, diikuti beberapa pertanyaan lagi. Ada teks lagi. Nah, nanti totalnya 50, teman-teman. Kalau di reading. Gitu ya. Dan jadi bisa dibilang total soal TOEFL ITP itu ada 140 pertanyaan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa, pasti akan bingung bagaimana mengerjakannya dan juga mengatur waktunya. Itu pengalaman saya dulu pertama kali ketemu TOEFL ini dan belum ada persiapan sama sekali, teman-teman. Gitu ya. Tapi ya saya harap jangan sampai teman-teman merasakan karena alasannya sederhana. Tes TOEFL yang resmi ya, teman-teman yang dipakai LPDP itu biaya sekali tes itu 550 paling murah. Nah, sedangkan ketika teman-teman nanti kurang siap atau kurang persiapan, takutnya skornya tidak sampai yang teman-teman harapkan dan hangus uangnya jadinya gitu ya. Dan sertifikatnya nggak bisa dipakai karena nilainya kurang. Jadi saya harap nanti setelah teman-teman ambil program persiapan, teman-teman bisa lebih siap untuk tesnya. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya pertemuan kita nanti akan kita tempuh dalam 1 bulan. Jadi 4 minggu berarti ya teman-teman. Nah, karena hari Sabtu Minggu itu kita off, kita libur, maka pertemuan kita nanti hanyalah hari Senin sampai hari Jumat. Oke, nah karena 5 hari kali 4 berarti 20 gitu ya teman-teman. Nah, di hari ke-20 pun itu nanti juga dipakai untuk final scoring preparation atau bisa dibilang tes prediksi yang dari lembaga. Jadi teman-teman nanti juga akan dapat tes prediksi dari lembaga. Seperti itu. Nah, untuk hari pertama sampai hari ke-10 nanti kita fokus dulu sama structure ya, teman-teman. Jadi kita bukan fokus ke listening dulu, tapi ke structure dulu. Oke. Nah, di structure nanti materinya ini sudah saya sederhanakan karena kalau teman-teman menggunakan PDF atau buku yang diberikan oleh lembaga maksud saya, itu bukunya namanya Longman, teman-teman yang dari lembaga itu ya. Nah, buku Longman sendiri itu diterbitkan di tahun 2003. Kalau saya nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Saya ingat saya tahun 2003 karena saya dulu pun juga pakai buku itu sebelum pandemi. Jadi ketika disuruh ngajar dulu saya sebelum pandemi belum ada kelas online ya saya pakainya buku itu. Dan banyak sekali yang member-member saya yang mengeluh gitu. Kenapa? Karena ternyata sulit. Nah, yang membuat mereka sulit itu karena skillnya itu ada 60 atau babnya itu ada 60, teman-teman. Nah, sedangkan teman-teman nanti rata-rata pengerjaan waktu structure itu hanya punya waktu 30 detik. Nah, 30 detik untuk mencari dari skill 1 sampai skill 60 itu merupakan pekerjaan yang, maksudnya tugas yang sangat lumayan susah ya, teman-teman. Artinya teman-teman nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk persiapan. Nah, makanya saya menemukan cara yang lebih sederhana, intinya sudah sederhana, dan saya sesuaikan juga dengan tes yang eh, apa namanya yang setiap bulan saya ambil tadi yang resmi tadi teman-teman. Jadi ternyata bisa dikonsaiskan, bisa dipadatkan, bisa disederhanakan seperti itu teman-teman. Nah, tapi walaupun lebih sederhana, ini sudah saya urutkan. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti ada yang berhalangan hadir di katakanlah di hari ketiga teman-teman nggak bisa datang. Nah, kemudian tiba-tiba datang di hari keempat. Pasti teman-teman nanti ada yang bingung, ada kebingungan seperti itu. Kenapa? Karena ada satu bab yang harusnya sudah dipelajari dulu sebelum masuk ke bab itu, tapi teman-teman lewati. Gitu ya. Tapi tenang aja, misalkan teman-teman nanti ada yang berhalangan hadir, misalnya ya, entah ada keperluan penting apa atau mendesak apa,
teman-teman tetap akan mendapatkan rekaman kelas. Seperti itu. Jadi saran saya, sebelum lanjut ke bab berikutnya, teman-teman usahakan untuk mengikuti rekaman kelas itu dulu. Misalkan teman-teman melewatkan hari itu, gitu ya. Sekali lagi, struktur sudah saya urutkan dari yang paling mudah tapi paling penting. Nah, ke belakang ini semakin sulit, teman-teman. Gitu ya. Jadi supaya teman-teman bisa lebih bersiap-siap seperti itu. Kemudian berikutnya, di hari ke-11 sampai hari ke-13, nanti kita akan fokus dengan listening, gitu ya. Hari pertama listening nanti kita fokus dengan yang part A, karena listening itu ada 3 parts ya, teman-teman, atau 3 bagian, dibagi menjadi apa ya, 3 kelompok jenis soal gitu. Nah, nanti hari ke-11 kita fokus dulu dengan part A, kemudian part B, dan juga part C. Nah, kemudian setelah listening selesai, barulah kita kenalan dengan reading. Nah, sama teman-teman. Reading sendiri yang harusnya ada 6 chapter ya, ada 6 bab, itu sudah saya sederhanakan juga menjadi 3. Jadi saya menemukan cara yang bisa dibilang lebih sederhana, lebih cepat ya, daripada membedakan 6 ini. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman punya waktu sisa untuk mempersiapkan sebelum hari H tes dari lembaga. Oke, dan teman-teman nanti akan saya sediakan juga latihan yang kisi-kisinya atau cara pengerjaannya itu sudah saya samakan dengan yang ada di dalam eh, tesnya nanti. Karena kebetulan saya punya kisi-kisinya, teman-teman. Gitu ya. Tapi hanya di structure karena untuk mengcloning soal listening dan juga reading itu lumayan sulit gitu, teman-teman. Tapi kalau structure itu gampang karena memang kalimat itu dalam bahasa Inggris sebenarnya susunannya ya cuman itu aja gitu. Tapi kalau di teks pengembangan idenya itu yang sulit karena ada banyak kalimat untuk meniru pengembangan ide dengan topik yang berbeda itu cukup menantang dan cukup sulit seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti apa namanya? Ada sisa hari sebelum hari tes yang mana teman-teman nanti bisa eh, pelatihan yang sudah saya sediakan. Atau kalau teman-teman selalu hadir, ya, maksudnya selalu hadir di live session seperti ini, nanti akan ada reward atau penghargaan atau hadiah buat teman-teman dari saya pribadi. Jadi video pembahasan tes yang dari lembaga. Tujuannya supaya teman-teman bisa apa ya, mereview kembali atau mencari tahu kenapa misalnya jawaban nomor 4 kok keliru jawaban saya. Atau misalnya kenapa kok jawaban nomor 5 saya keliru. Nah, itu nanti supaya teman-teman bisa eh, merefleksikan pekerjaan. Tapi sekali lagi, itu hanya untuk yang selalu hadir. Ya, entah di sesi sore aja, atau di sesi malam aja, atau di dua-duanya juga boleh. Jadi kalau teman-teman ada waktu di sesi sore sama sesi malam, mau hadir di dua-duanya boleh. Walaupun materinya sama, teman-teman. Tapi di latihan atau di bagian, nanti kan ada latihan mandiri ya, yang teman-teman nanti saya akan berikan latihan, terus dikerjakan bareng, nah terus kita koreksi bareng, seperti itu. Nah itu yang beda. Jadi di sesi sore sama sesi malam itu yang beda di bagian latihannya. Seperti itu, tapi babnya sama gitu ya. Dan kenapa kok saya sarankan hadir di keduanya? Biasanya ada pertanyaan di sesi sore yang tidak ditanyakan di sesi malam dan kebalikannya, teman-teman. Kalau teman-teman datang di keduanya, teman-teman masih bisa mendapatkan informasi itu, walaupun tetap ada rekaman juga gitu ya. Tapi memang rasanya beda, teman-teman. Kalau kelas online dan kelas offline. Online itu ada yang belajar live seperti ini, eh, apa namanya, langsung ya. Ada juga yang lewat rekaman. Nah itu yang lebih efektif kalau yang online itu yang langsung seperti ini, gitu ya. Nah kemudian rules atau sebenarnya bukan rules ya, karena rules itu eh, kayak strict banget, kayak tegas banget gitu teman-teman, aturan gitu. Jadi kayak gini, di kelas itu kita harus bagaimana atau di kelas itu kita bagaimana sih nanti gitu ya. Yang pertama adalah attendance check atau daftar hadir. Absensi lah gitu teman-teman. Nah, absensi itu hanya dilakukan sekali. Nanti teman-teman akan saya kirimkan link untuk diisi ya. Sekaligus dengan link rekaman kelas. Jadi yang paling atas nanti ada apa namanya? Link Google Form untuk teman-teman isi sebagai absensi. Tapi itu hanya bisa diisi sekali saja. Nanti sisanya untuk hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, nanti yang mengecek kehadiran teman-teman adalah saya pribadi atau saya sendiri melalui fitur partisipan Zoom. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan, apakah kita dapat mengakses video dari kedua sesi? Sangat bisa, teman-teman. Jadi,
apa namanya rekaman dari sesi sore dan sesi malam itu saya buat publik, artinya bisa diakses oleh teman-teman semua. Misalkan teman-teman hadir di sesi sore tapi pengen lihat rekaman yang sesi malam, that's okay, bisa teman-teman. You can do that seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman itu tadi tentang attendance check atau daftar hadir dan daftar hadir ini sebenarnya bukan dari lembaga, ini hanya antusias atau apa ya teman-teman bisa dibilang eh, kreasi saya sendiri gitu kayak kayak pengen eh, melihat semangat teman-teman aja. Nah, kemudian yang tadi juga yang pembahasan dari soal lembaga itu juga antusias saya sendiri yang apa namanya pengen membuatkan gitu teman-teman video teman-teman supaya buat jadi motivasi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan misalnya, you may raise hand anytime, teman-teman. Jadi teman-teman boleh interupsi saya kapan atau menyela saya kapanpun. Sir, ada pertanyaan atau ditulis tadi kayak I'm sorry, Mr. or Miss AOG tadi ya. Bertanya langsung di chat, nanti pasti langsung saya jawab. Nah, kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan materi yang kita bahas hari tersebut, pasti langsung saya jawab. Namun, kalau misalkan pertanyaan teman-teman nanti melenceng dari topik gitu ya, itu nanti akan saya sampaikan bahwa materi itu akan dibahas di hari kesekian. Karena saya yakin ada banyak atau mungkin beberapa gitu ya dari teman-teman yang sebelumnya sudah belajar TOEFL mungkin di tempat lain atau misalkan belajar sendiri lewat buku dan di buku itu atau di tempat lain itu banyak sekali istilah. Nah, itu saya batasi. Kenapa, teman-teman? Takutnya ada juga dari teman-teman yang benar-benar dari nol atau belum pernah belajar TOEFL sama sekali. Takutnya kalau kita melenceng kejauhan nanti jadi apa namanya yang benar-benar dari nol nanti malah bingung karena eh, fokusnya kemana-mana. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung, saya jawab. Tapi kalau pertanyaan teman-teman nanti agak melenceng, misalkan waktu yang ngomong subjek predikat, teman-teman ada yang menanyakan tentang bedanya penggunaan en sama the misalnya. Nah, nanti saya akan sampaikan itu adalah materi kita tentang adjektif yang akan dibahas di hari ke-6. Seperti itu. Tapi kalau masih nyambung tentang subjek predikat, ya pasti langsung saya jawab, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang paling penting buat teman-teman sendiri gitu ya. Dan saya pun juga masih mempraktekannya. Nah, kalau teman-teman mendapatkan vocab baru atau kosakata baru dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa asing sekali lagi ya, kita nggak pakai sehari-hari teman-teman. Dan pasti teman-teman nanti akan menemukan kosakata baru karena TOEFL ini adalah academic English ya, academic English yang mana academic English itu berbeda dari bahasa Inggris yang dipakai. Maksudnya perbedaannya di pemilihan vocab, teman-teman. Pemilihan kosakatanya. Kalau grammar itu sebenarnya ada sih perbedaan tapi nggak banyak gitu teman-teman gitu ya. Nah jadi kalau dapat vocab baru nanti teman-teman tulis karena kalau nggak ditulis kayak saya dulu kayak menyepelekan gitu ya teman-teman. Kemudian nanti ketika ketabrak vocab yang lain nanti yang sebelumnya tadi lupa itu sering sekali dan lupa itu udah sifat kita gitu ya. Nah tapi kalau kita lupa ada catatan tinggal buka gitu ya dan akan lebih kuat ingatan teman-teman ketika teman-teman juga menulis, maksudnya menulis dengan tulisan tangan teman-teman sendiri ya, itu akan otomatis terekam di otak kita daripada kalau hanya melihat tulisan orang di buku gitu ya misalnya atau di catatan orang lain. Jadi lebih nyantol atau lebih eh, mantap ingatan kita itu kalau ditulis sendiri seperti itu. Dan kalau teman-teman nanti pengen apa namanya konsultasi mengenai vocab-vocab yang teman-teman temukan, boleh salin misalkan ke Word atau ke Excel gitu, dikirimkan ke saya nanti saya koreksi apakah ada yang melenceng ataukah ada yang kurang, nanti saya tambahin kalau ada yang kurang seperti itu teman-teman. Gitu ya. Dan nanti teman-teman akan saya berikan latihan penunjang di luar kelas gitu ya. Jadi supaya kalau teman-teman ada waktu luang dan pengen iseng-iseng nyoba latihan misalkan dan itu sangat disarankan teman-teman nanti teman-teman kerjakan. Dan kalau ada pertanyaan apapun teman-teman boleh menghubungi saya di Japri ya. Nomor saya yang berikut ini 0821 4241 4414 seperti itu. Atau yang nomor saya yang biasanya yang share link teman-teman di kelas di grup maksud saya untuk kita memulai kelas itu nomor saya. Nanti teman-teman japri aja. Jangan sungkan-sungkan gitu ya teman-teman karena banyak kok dari periode-periode yang sebelumnya pun sampai sekarang masih kontak-kontakan itu
sering banget seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk kenalan mengenai apa yang akan kita pelajari dalam waktu 1 bulan ke depan. Ya, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita menginjak materi kita hari pertama, yaitu tentang sentence. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Looks like no question. Looks like you have no question, right? Sepertinya tidak ada pertanyaan, teman-teman. No, thank you. Oke, baik. Kalau gitu, nggak ada ya. Aman, Oke, aman. aman. Terima kasih, teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ke materi hari pertama, yaitu tentang sentence atau kalimat, gitu ya, teman-teman. Mungkin sebelumnya kenapa kok kita perlu belajar tentang kalimat atau sentence? Karena seperti yang saya sampaikan tadi di eh, apa namanya perkenalan di TOEFL ITP tadi, teman-teman, di bagian structure, teman-teman nanti diminta untuk mencari bagian kalimat yang hilang. Nah, untuk mengetahui yang hilang apa, maka teman-teman harus tahu kalimat itu utuh, itu harus ada apa aja, gitu ya. Dan kalimat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sebenarnya tidak ada bedanya, teman-teman. Wajib memiliki dua susunan ini, yaitu subjek dulu, kemudian diikuti oleh predikat. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar objek dan juga keterangan itu tidak wajib di dalam kalimat, teman-teman. Kalau objek itu ya tergantung predikatnya butuh objek atau tidak. Karena beberapa predikat itu tidak butuh objek. Contohnya, saya sedang tidur, oh sorry, bukan saya, masa saya sedang tidur ngomong. Misalkan, Rian sedang tidur. Nah, subjeknya Rian, predikatnya sedang tidur. Tidak ada objeknya, tidak juga ada keterangan. Kan udah bisa lengkap, bisa dipahami teman-teman. Nah, tapi kalau kita cuma bilang Rian ke orang, misalkan kita punya temen nih, mau kita ajak ngobrol gitu ya, terus kita ngomong sama dia, Rian. Terus kita diem, pasti temen yang kita ajak ngobrol bingung. Ada apa sama si Rian gitu. Kalau nggak gitu nungguin gitu ya. Nah, itu ada apa dengan si Rian itu disebut predikat. Atau kebalikannya teman-teman. Kita hanya memberikan predikat, nggak ada subjeknya. Kita punya temen di sebelah kita, terus kita mau ajak ngobrol, tiba-tiba kayaknya lagi ngopi gitu. Kayaknya lagi pergi sama temennya, misalkan gitu. Nah, pasti teman kita yang kita kasih tahu gitu bingung loh, siapa yang kayaknya pergi sama temennya gitu. Nah, siapa yang kayak pergi siapa yang kayaknya pergi sama temennya tadi itu disebut dengan subjek. Jadi subjek itu apa sih? Subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita angkat jadi bahan pembicaraan atau yang pengen kita gibah. Oh, silakan Miss Cicin. Silakan, kalau ada pertanyaan, Miss, boleh di sebentar. Apakah teman-teman bisa di unmute? Teman-teman kalau mau unmute bisa, silakan. Halo, tes tes. I'm sorry, gimana, Miss? Atau kepencet ya kayaknya ya? Oh ya, I'm sorry, Miss. Ya, I'm sorry. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Dan jadi saya ulangi, subjek tadi apa? Subject is who or what uh, we are going to discuss. Jadi apa yang kita atau siapa yang kita pengen bahas. Misalnya kalau saya tadi bilang Rian sedang tidur. Nah, berarti saya pengen ngomongin tentang Rian. Contohnya lagi, saya suka bakso. Nah, berarti saya pengen menceritakan tentang diri saya sendiri, teman-teman. Misalkan lagi, saya bilang, kamu kelihatan cantik. Nah, berarti saya pengen menceritakan tentang kamu. Nah, itulah yang disebut dengan subjek. Gitu ya, apa atau siapa yang ingin diangkat jadi topik pembicaraan atau yang kita ingin bahas seperti itu. Nah, kemudian selain subjek juga harus ada predikat yang tadi saya sampaikan. Predikat itu pengertiannya adalah ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin kita hanya memberikan informasi tentang apa atau siapa, tidak ada lanjutannya. Itu pasti nanti yang kita ajak ngomong ya nungguin. Kalau nggak gitu nanya ada apa dengan si subjek. Nah, itu namanya predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang tantangan teman-teman adalah bagaimana kita bisa mengenali di dalam soal kalau itu subjek atau predikat. Kan kalimat harus ada dua ini, teman-teman. Maka teman-teman harus bisa mengenali subjek dan juga predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kelas kata yang dinamakan kata benda.
Atau kalau di buku itu nyebutnya noun, bahasa Inggrisnya itu noun, teman-teman. Jadi semua kata yang teman-teman translate ke dalam bahasa Inggris itu sebenarnya dibagi-bagi atau dipisah-pisah menjadi 8 kategori kelas kata. Gitu ya. Nah, salah satunya kata benda ini, teman-teman. Kata benda itu semua yang diciptakan oleh Tuhan. Angin, gigi, remote, meja, komputer, bahkan kita itu juga kata benda, teman-teman. Manusia itu juga kata benda. Atau contoh yang saya berikan di situ ada bird, burung, sorry, water, air, buildings, bangunan-bangunan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda kok ditambahkan dengan s, berarti kata benda itu banyak atau dijamakkan, teman-teman. Gitu ya. Jadi awalnya building artinya bangunan, jadi buildings berarti bangunan-bangunan. River artinya sungai. Kalau sungai-sungai ya berarti rivers, gitu ya. Forest, hutan, atmosfer, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Apapun yang teman-teman sekarang lihat di sekitar teman-teman itu adalah kata benda, gitu ya. Walaupun ada juga kata benda itu yang nggak bisa dilihat, gitu ya. Contohnya misalnya hantu itu nggak bisa dilihat, teman-teman. Udara itu nggak bisa dilihat. Contohnya lagi eh, agama itu kan nggak bisa dilihat, gitu ya. Karena waktu itu juga nggak bisa dilihat. Nah, banyak juga benda itu yang tidak bisa dilihat seperti itu. Intinya apapun yang eh, diciptakan Tuhan itu disebut dengan kata benda. Oke? Nah, kata benda sendiri itu juga bisa diganti menggunakan kata lain. Namanya kata ganti, teman-teman. Atau istilahnya kalau di buku itu pronoun. Oke? Nah, kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan benda. Jadi di subjek ini teman-teman pilih salah satu ya. Kalau pakai kata benda jangan pakai kata ganti. Atau kalau pakai kata ganti jangan pakai kata benda. Nah, kata ganti sendiri nanti sebenarnya dibagi menjadi 3 sudut pandang dari di dalam komunikasi gitu ya. Yang pertama sudut pandang orang ketiga dan dia tunggal, teman-teman. Jadi orang ketiga itu maksudnya orang yang tidak terlibat dalam pembicaraan. Misal nih, misalkan saya lagi ngomong sama teman-teman. Yang ngomong itu saya. Berarti saya ini orang pertama, teman-teman. Gitu ya. Kemudian teman-teman sebagai pendengar itu namanya orang kedua, sudut pandang orang kedua. Nah, selain saya dan teman-teman yang dilibatkan dalam pembicaraan itu, misalkan di kita nggak ada yang namanya Wawan misalnya ya, terus kita ngomongin tentang Wawan. Nah, Wawan itulah yang disebut dengan orang ketiga. Nah, kalau misalkan ada orang ketiga dan jumlahnya tunggal, itu bisa kita ganti menjadi he, she, atau it. He sendiri itu artinya dia, kalau laki-laki ya, contohnya Wawan tadi, teman-teman. Kemudian kalau she, itu dia tapi perempuan. Contohnya misalnya Tika, Tiwi, misalnya lagi Rini gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang nama di luar negeri juga sama. Maksudnya di barat itu juga sama, teman-teman. Ada yang nama itu kayak mirip cowok tapi itu cewek, misalnya gitu ya. Cewek tapi cowok. Itu juga saya sering sekali. Contohnya nama saya sendiri, teman-teman. Kadang kalau saya memperkenalkan diri tanpa ada keterangan apa namanya, Mister atau Miss-nya, itu nanti biasanya manggilnya Mbak atau kalau nggak gitu Miss gitu, Mbak Priski gitu. Karena nama Priski kan memang kayak terkesan cewek gitu ya. Atau kalau nggak gitu teman saya yang eh, belum tahu tulisan nama saya biasanya manggilnya bukan Priski. Kalau yang baru kenal gitu ya, biasanya manggilnya Rizky. Karena memang rata-rata kalau di Indonesia kan namanya Rizky kalau cowok gitu ya. Nah, jadi kalau yang biasanya teman-teman saya yang cowok baru kenal, misalkan dulu waktu kuliah pertama-tama itu di BEM, nah itu manggilnya Rizky gitu. Tapi ketika udah tahu tulisan di absensi setiap meeting itu baru manggilnya Rizky gitu. Nah, kalau cewek pakainya si ya, teman-teman. Dan kalau kita nggak tahu cewek cowoknya, misalnya bolpen, misalnya kucing, teman-teman. Kucing kan kalau dari depan itu nggak pakai, dia nggak pakai lipstick, nggak pakai anting, nggak pakai rok. Kita nggak tahu dia cewek atau cowok, ya kan? Nah, itu kalau kita mau bilang dia, maksudnya kucing itu, nah kita pakainya it, seperti itu. Nah, itu tadi adalah seputar orang ketiga tunggal, kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, kalau kata ganti orang ketiga jamak, orang ketiganya itu banyak ya, itu pakainya they. Entah itu manusia, entah itu bukan manusia. Jadi kalau kucingnya banyak, para kucing gitu ya, itu kita juga pakainya they, teman-teman. Oke, karena banyak sekali sebelum-sebelumnya itu yang menganggap bahwa they itu cuma untuk manusia. Jawabannya tidak ya, teman-teman. They itu dipakai ketika bendanya banyak. Dan orang ketiga ya, seperti itu. Sama kayak those. Those ini juga bisa diartikan mereka gitu ya. Kalau dia yang kata ganti.
Ada juga once, itu juga bisa diartikan mereka juga. Ada juga others. Kalau teman-teman menemukan other ada akhiran s-nya, itu kata ganti, teman-teman. Dan salah satu fungsi kata ganti sama kayak kata benda itu adalah sebagai subjek. Seperti itu. Gitu ya. Sekali lagi, kalimat harus punya subjek. Subjek dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Nah, selain subjek, kalimat juga harus ada predikat di setelahnya subjek supaya informasinya lengkap, teman-teman. Nah, di dalam bahasa Inggris, predikat ini wajib dibuat dari kata kerja. Oke, atau istilahnya kalau di buku itu nyebutnya verb, teman-teman. Oke. Nah, kata kerja itu apa? Kata kerja itu adalah eh, apa ya? Kata-kata yang menunjukkan apapun yang dilakukan oleh benda. Jadi semua benda yang diciptakan Tuhan itu pasti melakukan sesuatu, teman-teman, atau mengalami sesuatu, gitu ya. Contohnya, misalnya kalau, nah kita coba cari kata benda di sini, teman-teman. Misalnya burung. Nah, burung itu mungkin dari teman-teman nih, kita sambil berkreasi ya. Ada yang tahu nih kata kerja atau verb dari kata benda burung, teman-teman. Burung itu ngapain aja sih? Jangan takut salah. Fly. Fly, that's Fly. nice. Fly. Ada lagi. Selain terbang, burung It. itu eat, that's right. Eat. Nice. Kemudian apa lagi teman-teman? Makhluk hidup nih, selain makan, terbang, jam bisa melompat misalnya teman-teman. Ada lagi nih, misalkan sebentar di chat, it see melihat, that's right. Misalkan dia bisa melihat pakainya see gitu ya. Kemudian misalkan yang lebih spesifik teman-teman yang hanya burung aja, misalkan hinggap. Hinggap itu perch gitu ya. Misalkan lagi mematuk. Mematuk itu burung nggak ya? Oh ya, ada namanya woodpecker. Nah, bahasa Inggrisnya peck, teman-teman. Nah, ini beberapa contoh kata kerja yang dilakukan oleh kata benda. Nah, fly, eat, jump, see, perch, peck ini atau kata kerja yang lain ini bisa jadi predikat. Bahkan benda mati atau kata benda mati, contohnya air itu juga melakukan sesuatu, teman-teman. Nah, sekarang kita mendaftar beberapa kata kerja yang dilakukan oleh air. Ada yang tahu? Air itu ngapain sih, teman-teman? Flow. Flow, that's right, mengalir ya kan? Ada lagi selain flow? Kalau kena panas nih, matahari, air itu ngapain, teman-teman? Menguap. Evaporate. Evaporate, that's right. Jadi berevaporasi, teman-teman. Evaporate. Misalkan lagi Freeze. freeze, misalkan kalau pas suhunya dingin, nice. Jadi freeze. Misalkan kalau pas kena api lah, panas gitu ya di bejana atau di container, kita nyebutnya Boiling. that's right. Jadi ini adalah beberapa contoh dari kata kerja atau verb yang dilakukan oleh kata benda. Kata benda burung dan air ya. Setiap benda pasti melakukan sesuatu, teman-teman. Semua yang diciptakan Tuhan pasti melakukan sesuatu. Kalau nggak gitu mengalami sesuatu. Terutama yang benda-benda yang benda mati itu ya, benda yang itu kadang kita kesulitan mencari kata kerjanya. Nah, tapi kita kadang tahu kalau kata benda mati itu pasti mengalami sesuatu. Contohnya batu itu mengalami pelapukan misalnya, gitu ya, atau mengalami eh, deposit atau mengumpul dan lain-lain seperti itu, atau retak dan lain-lain. Nah, itu adalah beberapa contoh kata kerja ya. Dan di sini nanti eh, teman-teman akan sering-sering mencatat tiga kelas kata ini karena tiga kelas kata ini bisa dibilang yang paling penting di dalam kalimat karena harus ada tiga ini, teman-teman. Kalau noun sama pronoun salah satu aja ya, karena di subjek nggak boleh double, nggak boleh pemborosan seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati. Kenapa saya nggak nyebutnya subject verb seperti di buku atau seperti di kursuan-kursuan lain atau di tutor-tutor yang lain? Kenapa saya menyebutnya subjek predikat? Kenapa nggak subject verb? Karena gini, takutnya kalau saya menyebutnya subject verb, setiap verb yang teman-teman temukan di soal nanti takutnya dianggap sebagai predikat. Padahal tidak selalu, teman-teman. Yang perlu teman-teman pahami adalah kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris ini bentuknya bervariasi, banyak, teman-teman, gitu ya. Nah, ini saya kalau di kampus Inggris atau di Indonesia itu biasanya yang populer menggunakan istilah ini. Jadi ada verb satu. Verb satu itu kata dasarnya. Kata dasar dari kata kerja itu verb satu kita nyebutnya, teman-teman. Contoh makan itu adalah eat.
sorry, it itu verb 1. Jadi nggak ada tambahan apa-apanya. Itu disebut kata dasar atau verb 1. Nah, verb 2 itu untuk kejadian masa lalu atau lampau, teman. Makanya disebutnya kalau di kamus itu past verb. Kalau diartikan ke Indonesia ya kata kerja lampau. Gitu ya. Nah, bentuk verb 2 dari it adalah ate. Kemudian verb 3. Nah, verb 3 ini penggunaannya lumayan banyak. Jadi enggak, atau kalau bisa diartikan makan gitu aja dulu sementara ya, teman-teman. Eaten. Kemudian verb SES itu eats. Kemudian ada verb ing, itu eating. Kemudian ada to verb 1. Nah, itu to eat. Kemudian ada juga auxiliary verb. Contohnya, ini contoh aja ya, teman-teman. Must eat misalkan, harus makan atau akan makan, will eat. Nah, will itu salah satu keluarga atau contoh dari auxiliary, teman-teman. Nah, kata kerjanya di situ pakai it. Nah, untuk kata kerja itu nggak harus it ya, tergantung auxiliary-nya apa. Nanti saya jelaskan, teman-teman. Ininya gini, jadi bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia kita mau bilang makan ya makan aja. But in English, it has makan atau it has so many forms. Dan di sini sudah kita bahas tadi ya. Bisa eat, bisa eat, bisa eaten, eats, eating, to eat, sama will eat. Nah, kenapa saya menyebutnya subjek predikat bukan subjek verb? Takutnya kalau teman-teman temukan ini semuanya dianggap predikat. Padahal tidak, teman-teman. Hanya kata kerja, verb 1, verb 2, verb SES, dan juga auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau teman-teman menemukan kata kerja tapi bentuknya verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, itu bukan predikat, teman-teman. Oke. Kemudian kalau teman-teman menemukan ada verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, itu juga bukan predikat. Oke. Dan yang terakhir adalah to verb 1. To verb 1 itu juga ada dalam bahasa Inggris ya, tapi itu bukan predikat, teman-teman. Jadi hati-hati kalau ada verb 1, teman-teman cek dulu sebelumnya ada to-nya apa enggak. Karena kalau to verb 1 itu bukan predikat. Gitu ya. Jadi itu kenapa saya menyebutnya subjek predikat bukan subjek verb. Karena ada beberapa verb atau bentuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, secara teori itu kita sudah selesai, teman. Tapi saya ingin menjelaskan auxiliary ya, takutnya saya lupa, teman-teman. Tadi saya menyebutkan istilah. Istilah ini berbahaya banget kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa di sekolah itu kita mungkin merasa agak sulit belajar bahasa Inggris karena sekolah itu menurut saya ya, teman-teman, mohon maaf, itu terlalu textbook. Dan di buku itu banyak sekali istilah yang sebenarnya tidak perlu diketahui, justru malah itu mempersulit kita belajar seperti itu. Belajar bahasa maksud saya gitu ya. Nah, jadi auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja, teman-teman. Cuman fungsinya dia hanya kata kerja yang membantu. Nah, yang membantu siapa? Yang membantu kata kerja lain. Artinya auxiliary ini setelahnya harus ada verb yang dibantu, teman-teman. Harus ada verb lain gitu ya. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga. Yang pertama ada dummy auxiliary. Tulisannya DUMMY gitu ya, teman-teman. Cuma nama juga nggak penting. Nah, yang penting teman-teman tahu keluarga auxiliary yang pertama itu apa aja, yaitu do, kalau nggak gitu does, kalau nggak gitu did. Nah, untuk do, does, did ini, verb setelahnya wajib verb one atau kata dasar, teman-teman. Contohnya, saya tidak tahu. Bahasa Inggrisnya I don't know. Gitu ya. Dia tidak tahu. He doesn't know. Bukan he doesn't knows. Apalagi he doesn't knowing. Bukan, teman-teman ya. Jadi, he doesn't know. Kita atau kami kemarin tidak tahu. We did not know. Seperti itu. Oke, jadi diingat-ingat, do, does, did, gandengannya adalah verb 1. Sorry, jangan diingat-ingat ya teman-teman. Saran saya nanti setelah kelas, teman-teman catat. Nanti kalau pas nyatet, pasti kok itu akan terekam seperti itu. Dan akan lebih ingat daripada hafalan. Kemudian nomor 2, atau jenis auxiliary yang kedua, itu dari keluarganya to be. Nah, to be ini lumayan banyak. Tapi yang saya sebutkan di sini yang mungkin penting dulu ya, yang penting atau yang perlu teman-teman ketahui dulu. Yang pertama ada is, yang kedua ada am, tapi kalau am ini tidak pernah keluar di TOEFL structure, teman-teman. Ya, tapi itu juga keluarganya to be. Kemudian are, kemudian was sama were. Oke.
Nah, ini adalah keluarganya to be. Dan auxiliary yang dari keluarganya to be ini boleh diikuti dua jenis kata kerja. Tapi cuma to be, teman-teman, yang boleh diikuti dua jenis kata kerja. Yang pertama, to be itu boleh diikuti verb yang akhirannya ing atau mendapatkan imbuhan ing. Nanti caranya kita bilang sedang, teman-teman. Contohnya, saya sedang makan. I am eating. Rita sedang menonton TV. Rita is watching television. Kemudian misalkan ayah saya sedang merokok. My father is smoking cigarette. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Dan to be ini juga boleh diikuti kata kerja bentuk ketiga atau verb tiga. Nah, caranya kita bilang be, teman-teman. Atau pasif, gitu ya. Contohnya adalah rumah saya misalnya rumah saya dibeli oleh Pak Wawan kemarin. My house was bought by Pak Wawan yesterday. Seperti itu. Kemudian keluarga auxiliary yang ketiga itu ada namanya have, keluarganya perfect ya, teman-teman. Have. Have di sini bukan artinya mempunyai atau memiliki. Have di sini artinya sudah, teman-teman. Jadi caranya kita bilang sudah dalam bahasa Inggris itu salah satu caranya menggunakan have ini. Nah, have ini keluarganya ada tiga, yaitu have, kemudian has. Nah, kalau lampau pakainya had. Nah, untuk have, has, had atau keluarganya have ini, verb setelahnya harus verb 3. Saya sudah makan, I have eaten. Dia sudah makan, she has eaten. Mereka kemarin, sorry. Ya, misalkan kita mau bilang gini, mereka sudah makan jam 3 kemarin. Misalkan gitu ya. They had eaten at 3 yesterday atau before 3 PM misalkan gitu ya, yesterday, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada keluarganya modal auxiliary. Nah, modal ini paling banyak. Yang pertama misalnya ada will, teman-teman, artinya akan gitu ya. Ada juga shall, itu juga bisa diartikan akan, walaupun di shall ini juga bisa diartikan seharusnya atau sebaiknya gitu ya. Kemudian ada juga can. Can ini artinya banyak banget, teman-teman. Can itu bisa diartikan dapat, bisa diartikan bisa, sinonim kan, bisa diartikan mampu, bisa diartikan boleh, bisa diartikan mungkin. Jadi ada sekitar 5 arti, atau mungkin bahkan lebih lagi gitu ya. Jadi can ini artinya paling banyak. Kemudian ada may, artinya mungkin, boleh. Kalau teman-teman mau bilang semoga itu juga boleh, juga bisa pakai may ini. Tapi kalau di TOEFL structure tidak keluar, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada might, artinya mungkin. Nah, teman-teman nggak perlu bingung-bingung bedanya may sama might yang artinya mungkin itu ya. Karena bisa dibilang sinonim gitu, teman-teman. Anggap aja itu sinonim. Boleh pakai may, boleh pakai might. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada must, artinya harus. Must juga bisa diartikan pasti. Jadi will, shall, can, may, might, must. Oke, sekarang yang old. Would, kemudian should, sorry teman-teman, sama could. Ini ya, sebenarnya masih ada lagi modal auxiliary, tapi nanti kita pelajari di hari ke-7 ya teman-teman. Nah, jadi modal ini verb gandengannya haruslah verb 1. Maksudnya verb setelahnya ya. Jadi kata kerja setelahnya haruslah verb 1. Contohnya tadi, saya akan makan. I will eat. Rita akan makan. Rita will eat. Jangan bilang Rita will eat ya teman-teman. Karena sudah ada modal ya harus balik ke verb 1. Apapun subjeknya. Seperti itu. Nah, sekali lagi jangan hafalan ya. Karena menurut saya sendiri hafalan bukan belajar. Saran saya nanti setelah kelas teman-teman boleh atau disarankan malahan ya, itu mereview kembali materi lewat rekaman dan ambil catatan yang teman-teman pahami. Kalau yang teman-teman belum pahami jangan ditulis tapi ditanyakan dulu. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh praktek soalnya, adakah yang teman-teman pengen tanyakan mengenai subjek predikat dulu? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. So far so good. Okay, looks like there's no questions, so let's go on then. Sepertinya nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita lanjut gitu ya. Nah, itu tadi materi kita. Kesimpulannya gini, kalimat harus ada dua susunan ini yang wajib ada, yaitu subjek sama predikat. Subjek dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Kemudian predikat dibuatnya dari kata kerja, tapi harus hati-hati.
Hanya kata kerja verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian ada pertanyaan, to be yang diikuti verb 3 itu maksudnya gimana, Sir? Jadi, to be kan tadi ada is, am, are, was, were gitu ya, teman-teman. Misalnya gini, it tadi kan artinya makan, teman-teman. Ya kan? It itu artinya makan. Bahasa Inggrisnya makan itu eat. Kalau kita mau makan, kalau kita mau bilang dimakan, nah itu bukan lagi pakainya it, tapi bilangnya adalah rumusnya be diikuti verb 3. Be diikuti verb 3 dari it adalah eaten. Nah, jadi untuk bilang dimakan itu bilangnya be eaten. Nah, contohnya kalau di dalam kalimat seperti ini. Misalnya apa ya? Misalnya donatku dimakan oleh kucingku kemarin. Misalkan seperti itu. Jadi kalau di bahasa Inggris kan, my donut, nggak tahu kucing suka donat nggak ya teman-teman? My donut uh, was ya, karena lampau, dimakan berarti was eaten by my cat yesterday. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, my donut was eaten by my cat yesterday. Nah, yang dimaksud to be verb 3 di situ, to be-nya adalah was, ya kan? Diikuti verb ketiga dari it, yaitu eaten. Nah, ini predikat berbentuk auxiliary verb. Lebih tepatnya auxiliary dari keluarganya modal. Sorry, maaf. Dari keluarganya to be maksud saya. Kemudian diikuti verb 3 berarti pasif. Artinya nanti jadinya di. Jadi bukan artinya donat saya memakan oleh kucing saya, tapi donat saya dimakan oleh kucing saya kemarin. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Nugrahita? Apakah dapat maksud saya? Oke, dapat ya. Nanti kalau dipraktekkan itu akan gampang, teman-teman. Jadi sekali lagi, teman-teman ini sering-sering latihan, atau kalau nggak gitu, sekali-kali bisa bikin status, atau kalau teman-teman malu dibaca teman-temannya ya, di private gitu ya. Nah itu tapi dipraktekkan yang teman-teman, misalkan teman kepikiran pengen ngomong apa yang ada di-nya, yang ada pasifnya. Nah itu disusun ke dalam bahasa Inggris. Itu salah satu belajar yang tanpa apa ya teman-teman, tanpa tanpa intinya tanpa paksaan, tanpa jadi kayak ngalir sendiri dan itu lebih efektif seperti itu. Kemudian modal auxiliary itu harus cuma bisa pakai verb satu ya, Mister? Jawabannya iya. Nah, tapi teman-teman harus tahu kalau auxiliary di dalam predikat tidak kadang ya maksud saya, kadang itu tidak cuma satu. Jadi auxiliary itu kadang banyak, teman-teman ya. Misalnya setelahnya will itu mau diikuti auxiliary lain, itu boleh sebelum kata kerjanya. Misalnya setelahnya will ini mau kita masukkan auxiliary to be. Nah, maka setelahnya will ini auxiliary to be, apa namanya? Auxiliary kan tadi kata kerja juga, teman-teman. Nah, maka to be-nya dicarikan yang bentuk verb satu. Ada yang tahu, teman-teman? Verb satu dari to be itu apa sih? Jangan takut salah, mungkin teman-teman pernah dengar ada will terus setelahnya diikuti keluarganya to be, itu diikuti oleh yang mana? Oke, sepertinya teman-teman ragu atau mungkin takut gitu ya, nggak apa-apa. Jadi will itu setelahnya kalau mau diikuti to be harus cari verb satu dari to be, yaitu be itu teman-teman. Jadi will be. Nggak boleh kita bilang will is, will are, will was, nggak bisa. Ya, jadi will be. Nah, baru setelahnya be ini, kalau mau diikuti kata kerja lagi, nah boleh, karena to be kan juga auxiliary, salah satu jenis auxiliary teman-teman dari keluarganya to be sendiri. Kalau mau diikuti verb, harus pakai verb ing atau verb 3. Gitu ya. Jadi mengikuti auxiliary terdekat. Bukan mengikuti yang paling depan, maka verb paling belakang harusnya. Enggak, teman-teman. Gitu ya. Jadi will, setelahnya diikuti verb satu dari, kan karena ngikutin auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Tapi nanti ini kita pelajari juga di hari ke-7. Jadi jangan khawatir. Intinya setelahnya modal, verbnya harus verb satu. Wajib. Oke. Nah, kalau mau diikuti auxiliary selain modal, maka auxiliary selain modal yang jatuh setelahnya modal itu harus diikutkan menjadi verb satu atau dibentuk menjadi verb satu. Nah, setelah auxiliary-nya nanti itu ngikut auxiliary yang terakhir tadi. Jadi kata kerja yang di sini ini ngikut
to be ini. Nah, to be kan bisa diikuti verb ing atau verb 3. Jadi setelahnya will be itu boleh diikuti will be eating. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Atau will be eaten. Itu juga nggak apa-apa. Dalam bahasa Inggris ada. Dan itu boleh secara grammar betul. Nah, cuman beda arti ya. Jadi kalau saya bilang I will be eating, kalau diartikan saya pasti sedang makan besok. Saya pasti akan makan jam sekian besok. Seperti itu. Kalau I will be eaten ya saya akan dimakan. Kalau diartikan seperti itu. Ada modal yang nggak bisa diikuti be nggak, Mister? Nah, jadi to be itu tergantung. Kalau apakah ada modal yang nggak bisa diikuti to be? Setahu saya tidak ada ya, teman-teman. Karena maybe ada, might be juga ada. Tapi gini, ada kata kerja, bukan 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 auxiliary-nya ya, tapi kata kerja itu yang tidak bisa diingkan, nggak bisa disedangkan. Jadi be ing itu ada yang tidak bisa. Karena gini, teman-teman, sedang itu sesuatu yang kita sengaja. Contohnya makan itu bisa kita sengaja makan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mencintai, mencintai itu nggak bisa disengaja. Itu sesuatu yang muncul sendiri, tuh teman-teman. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa sengaja itu tidak bisa dibentuk menjadi verb ing. Contohnya gini, sesuatu yang nggak bisa disengaja itu misalnya ya tadi selain ingin itu tidak bisa disengaja, teman-teman. Want, ya kan? Want itu sesuatu yang keluar sendiri di perasaan kita atau hati kita atau gimana ya. Itu kata kerja yang intinya nggak bisa dipaksakan. Kita bisa ngomong tidak ingin padahal ingin. Nah, itu yang dimaksud nggak bisa dipaksakan. Itu nggak bisa disedangkan. Sesuatu yang tidak bisa disengaja, tidak bisa disedangkan. Artinya tidak ada be wanting. I am wanting you itu nggak bisa. Jadi I want you. Bukan I am wanting you. Dan didengar juga nggak enak ya, teman. Contohnya lagi like. I'm like. Tapi nanti tergantung konteks juga. Tapi secara umum nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Will be falling. Nah, will be falling itu jadi nanti artinya sengaja. Jadi gini, kalau kita bilang I will be falling, itu kalau diartikan saya pasti akan jatuh. Jadi kayak kita udah berencana. Seperti itu. I will be falling, saya pasti akan jatuh. Kalau nggak berencana, berprediksi. Nah, itu bisa teman-teman. I will be falling if gitu ya. Saya pasti akan jatuh kalau jembatannya misalnya rusak. Nah, itu ya, teman-teman itu bisa. Bukan sesuatu yang disengaja, tapi ada kondisinya. Tapi kalau kita eh, saya sedang jatuh, nah itu berarti teman-teman lagi di tengah-tengah posisi jatuh, lagi di udara gitu ya. Itu teman bilang I'm falling. Nah itu bisa. I'm falling to pieces misalkan. Saya lagi bangkrut misalkan. I am falling to pieces. Aku lagi berantakan, hidupku lagi berantakan itu eh, my my life is falling to pieces. Jadi sesuatu yang di tengah-tengah proses itu juga bisa diartikan sedang gitu ya. Tapi kalau kita bilang I will be falling nanti artinya jadi kayak disengaja. Saya akan jatuh loh gitu. Saya akan sedang jatuh kalau diartikan kata per kata seperti itu. Gitu ya. Tapi dapat ya maksud saya. Jadi ada beberapa to be yang tidak bisa diikuti coping. Atau kalau teman-teman penasaran itu namanya adalah stative verbs atau sense ya teman-teman. Jadi kata kerja sense atau yang ada hubungannya dengan sense itu apa ya? Panca indera kalau nggak salah teman-teman. Contohnya kedengeran. Nah, terdengar atau kedengeran itu adalah kata kerja yang tidak bisa diingat. Contohnya gini, itu terdengar bagus. Nah, itu it sounds good. Itu kita nggak bisa bilang it is sounding good. Itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada kata kerja yang tidak bisa disengaja karena itu sesuatu yang tidak kita kehendaki, yang tidak bisa dikehendaki seperti itu. Selain sound misalnya terlihat, kamu terlihat cantik, you look beautiful, bukan you are looking beautiful, tapi you look beautiful, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau apakah modal diikuti itu semua modal bisa diikuti itu jawabannya bisa. Setahu saya teman-teman ya. Selama saya belajar modal bisa diikuti tubi. Tapi kalau misalkan apakah semua kata kerja bisa di susunan sedang atau be verb ing, jawabannya tidak semua. Seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi? Tapi gini ya, itu saran saya teman-teman jangan terlalu pikirkan. Jadi kelihatan sulit nanti. Dan itu pun tidak keluar di TOEFL. Tenses itu nggak keluar di TOEFL teman-teman.
Ya, yang perlu teman-teman ketahui hanya susunan-susunannya saja yang saya sampaikan tadi. Misalnya verb 1, verb SCS, verb 2, dan lain-lain. Sepertinya aman ya, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Aman, lagi, aman, aman. alright. Kalau gitu kita ke contoh soalnya, teman-teman. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini tadi penerapannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama, nah nanti teman-teman dikasih kalimat ada yang dihilangkan berupa titik-titik ya. Nah teman-teman disuruh mencari A, B, C, D yang manakah yang bisa dimasukkan ke titik-titik supaya nanti kalimatnya itu lengkap. Maksudnya lengkap itu tidak ada pemborosan atau pengulangan gitu ya teman-teman. Tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dibalik dan lain-lain. Intinya kalimatnya benar seperti itu. Nah, cara yang paling mudah kalau saya ya, dan ini perlu dilatih juga sih sebenarnya teman-teman, itu dicari dulu predikatnya. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman. Sebelum saya bertanya, mohon maaf, saya mengingatkan kembali predikat tadi dibuat dari kata kerja, lebih tepatnya verb 1, verb 2, verb SES ya, bukan verb 3 karena banyak yang kebablasan verb 3 gitu. Jadi verb SES dan juga auxiliary verb. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Are Are. noun. Iya, Noun. betul. Are Are noun. noun itu berupa auxiliary yang diikuti oleh verb. Verb gandengannya ya. To be boleh diikuti verb 3. Seperti itu. Nah, berarti kita sudah punya predikat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Adakah subjek di kalimat ini? Nggak Gak ada. ada. Nah, berarti tugas teman-teman di sini hanya mencarikan subjek. Masih ingat tadi subjek dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Salah satu aja. Gitu ya, Noun teman-teman? atau pronoun ya. Iya. Betul. Nah, berarti jawabannya yang mana kira-kira? Yang A. Eh. Ya, Strike. yang betul, yang E ya, yang alpha, yaitu strikes. Itu sejenis burung karena di TOEFL nanti biasanya burung-burung itu yang nama-nama kayak gini, teman-teman. Nah, kadang yang kita bingung itu kita nggak pernah tahu, ternyata itu jenis burung. Maksudnya nggak pernah dengar gitu ya. Kita taunya burung condet gitu. Ternyata wujudnya ini namanya strike. Nah, makanya saya sarankan teman-teman sering-sering latihan untuk menemukan vocab-vocab yang terlalu spesifik seperti ini dan nanti ditulis. Kalau misalkan teman-teman tidak ada waktu untuk mencari, nggak apa-apa, dikirimkan ke saya, nanti saya kerjakan, saya translate. Seperti itu. Nah, tapi mungkin biasanya nanti kalau dikirimkan teman-teman yang kosongan, nanti saya minta kalimat atau contoh soalnya. Karena dalam bahasa Inggris itu kadang satu kata artinya banyak, teman-teman. Tergantung konteksnya. Gitu ya, nanti artinya itu apa, itu tergantung konteksnya. Nah, jadi yang alfa jawabannya betul. Kalau yang bravo kenapa salah? Karena di situ ada tambahan that. That di sini, kalau teman-teman menemukan ada that the, itu sudah pasti that-nya namanya conjunction. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kata hubung atau konjungsi, teman-teman. Nah, di dalam kalimat itu tidak boleh kita masukkan kata hubung atau conjunction tadi ya, ketika subjek dan predikatnya itu cuma satu. Karena nanti kalimatnya tidak lengkap lagi, teman-teman. Atau membutuhkan susunan-susunan yang lain. Gitu ya. Intinya kita tidak butuh conjunction. Dan di situ yang berapa salah karena ada kata hubungnya. Tambahan yang tidak perlu. Gitu ya. Kalau yang Charlie, ada predikat lagi. Padahal di soal sudah ada predikat. Nanti predikatnya double. Kalau di buku, ini nyebutnya redundant, teman-teman. Atau pemborosan. Oke. Kalau yang delta, ada subjek. Nah, sama. Di situ ada which. Kalau teman-teman menemukan kata tanya 5W1H ya, salah satunya which, misalkan lagi ada what, ada when, ada where. Kalau itu di soal structure, itu bukan kata tanya, tapi itu adalah conjunction. Jadi teman-teman anggap sebagai conjunction. Kalau menemukan question word atau kata tanya. Gitu ya. Jadi ini conjunction, kita tidak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek dan predikat di kalimatnya itu cuma satu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk conjunction kita akan pelajari hari kedua, berarti besok. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, strikes are known to impale their prey on thorns. Jadi burung strike ini, kalau saya nggak salah ya, namanya burung condet. Jadi burung condet itu dikenal akan menancapkan mangsa mereka ke duri-duri pohon. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada pohon ada durinya kok ada tikus misalkan ditancepin, nah itu ulahnya burung ini teman-teman. Bukan
santet gitu ya, karena banyak kita tuh terlalu percaya superstition. Nah, jadi yang jawabannya alfa. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama. Teman-teman cari dulu di soal predikat. Pertanyaan saya sama, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada, betul. Nah, Iya. karena kalimat wajib ada predikatnya, berarti di sini kita membutuhkan predikat. Pertanyaan saya lagi, apakah ada subjek di kalimat di soalnya? Adalah Yaitu bakteria. Ada. betul, magnetotektik bakteria. Kata benda intinya di bakterinya ini ya. Ini adalah subjeknya. Nah, subjek atau kata benda di subjek itu kadang dipanjang-panjangin ini, teman-teman. Sama yang namanya kata sifat. Kata sifat itu diciptakan atau dibuat untuk mensifati benda. Seperti itu. Jadi dimanapun ada benda di dalam kalimat, kadang itu panjang banget karena ada kata sifatnya ini. Seperti itu. Nah, tapi inti dari subjek itu adalah kata bendanya. Nah, kita sudah punya subjek, tapi belum punya predikat. Berarti tugas kita hanya mencarikan predikat saja. So, what's your answer, guys? Yang mana jawabannya? Si. Yeah, that's right. Yang C ya, atau Charlie. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha salah, kenapa, teman-teman? Karena ada Karena ada D-nya. subjeknya. D-nya subjeknya Betul. lagi. That's right. Ada they, subjek, nanti jadi pemborosan. Di soal sudah ada kata benda. Betul ya? Dan di situ predikatnya adalah were described. Nah, kadang auxiliary verb itu tengah-tengahnya disempilin keterangan seperti ini, teman-teman. Itu nggak apa-apa. Dihilangkan juga nggak apa-apa, karena kata keterangan itu di dalam kalimat adalah kata yang paling tidak diperlukan. Gitu ya, ada tidak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa gitu. Kadang ada pun yang nyempil-nyempil di tengah-tengahnya susunan kalimat yang lain seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi yang alfa nggak bisa karena ada subjek lagi. Kalau yang bravo ini malah nggak ada predikat. Kita kan tadi butuhnya predikat, teman-teman. Nggak ada kata kerja sama sekali di situ. Jadi bravo otomatis salah. Kalau yang Charlie, nah jawabannya Charlie ya. Tadi ada berupa auxiliary dengan verb gandengannya. Auxiliary berupa to be diikuti oleh verbnya. Verb 3. Oke, ini pasif, teman-teman. Nah, kalau yang delta sama kayak yang bravo tadi, tidak ada kata kerja sama sekali. Predikat itu harus dibuatnya dari kata kerja. Nah, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau diartikan, bakteri-bakteri magnetotaktik pertama kali diperkenalkan atau dideskripsikan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Jangan takut salah. Kira-kira, teman-teman, di soal itu ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana? Sorry, gimana, Ustaz? Nggak ada. Nggak ada, betul. Berarti kita butuh predikat ya, karena di dalam kalimat ini harus ada predikat, teman-teman. Nah, kalau titik-titiknya di paling depan dan kita butuh predikat, berarti fix. Kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Karena susunan subjek predikat ini sudah urut. Nggak boleh dibolak-balik gitu ya. Jadi subjek dulu baru predikat. Oke. Nah, berarti tugas teman-teman di sini mencarikan yang mana yang susunannya subjek kemudian diikuti predikat saja. Jangan ada yang dihilangkan, jangan ada yang dikurangin, dan jangan ada yang dibolak-balik seperti itu. Berarti kira-kira jawabannya benar yang mana, teman-teman? Delta. Iya, betul. Jawabannya yang delta. Predikatnya adalah reduce. Subjeknya adalah coconut waste briquettes. Coconut waste briquettes itu ini yang di foto ini ya, yang kabarnya itu sekarang Indonesia banyak yang ekspor ini, teman-teman, dan lumayan katanya seperti itu. Nah, kita sudah punya subjek dan predikat. Yang alfa kenapa salah? Yang alfa itu tidak ada predikatnya. Teman-teman jangan terkecoh dengan kata waste ya. Memang waste itu bisa menjadi kata kerja. Tapi kalau dia kata kerja, berarti subjeknya kan coconut, dia tunggal. Kalau kata kerjanya, kalau subjeknya satu atau tunggal, orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus ditambahkan S. Kan ini menyatakan fakta, teman-teman. Nah, dalam menyatakan fakta itu ada dua alternatif ya. Subjeknya yang ditambahkan S alias subjeknya jamak. Kalau nggak gitu, predikatnya yang ditambahkan S. Salah satu aja. Entah subjeknya, entah nggak boleh nggak ada S di dua-duanya, nggak boleh. Jadi salah satu harus ditambahkan S.
Kecuali memang kata benda yang tidak bisa ditambah S itu baru teman-teman. Contohnya child. Child itu satu kalau banyak children. Bakteri tadi contohnya. Bakteri itu tunggalnya bakterium ya teman-teman. Kalau banyak bakteria. Nah itu contoh yang nggak pakai S nggak apa-apa karena memang jamaknya bukan pakai S. Memang bahasa Inggris itu nggak enaknya salah satunya seperti itu. Alasannya kenapa? Karena bahasa Inggris sendiri banyak sekali mendapatkan resapan-resapan dari bahasa yang lain. Jadi aturannya itu kadang mereka ngikut sama bahasa eh, asalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta alfa salah karena tidak ada predikat. Waste-nya di sini ini kata benda ya, tapi bukan sebagai inti. Dia kata benda yang berfungsi sebagai kata sifat. Nanti kita akan pelajari hari ke-6 gitu, teman-teman. Jadi waste ini artinya limbah, bukan membuang-buang. Karena waste yang artinya kata kerja itu membuang-buang. Nah, di sini yang waste yang artinya limbah. Jadi coconut waste briquettes itu kalau diartikan briquette limbah kelapa. Nah, jadi yang alpha nggak bisa karena nggak ada predikat. Yang bravo ada conjunction, tidak ada predikat. Yang bravo ini kesalahannya double, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, jadi nggak bisa. Oke. Nah, jadi jawabannya yang delta. Briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi. Seperti itu. Dari ketiga contoh tadi, aman ya teman-teman? Atau ada pertanyaan? Ditanyakan dulu, silahkan. Jangan sungkan-sungkan. Sepertinya aman. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa, teman-teman jangan takut salah dulu kita belajar. Salah adalah bagian dari proses. Intinya teman-teman kerjakan sesuai yang rasa teman-teman benar. Boleh buka kamus juga karena kita masih belajar. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Mohon maaf. Saya mute dulu supaya tidak bocor. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright guys, thumbs up. Dan saya lihat jawaban teman-teman ada yang menjawab alpha, ada yang menjawab bravo. Alright, let's do it together. Kita koreksi bersama ya. Seperti biasa yang tadi kita lakukan bersama, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata eject, teman-teman. Eject itu bisa diartikan melepaskan atau membuang gitu ya, mengeluarkan gitu. Nah, subjeknya belum ada. Nah, tugas kita di sini berarti di sini hanya mencarikan subjek. Yang alfa nggak bisa ya, teman-teman, karena di situ ada predikat lagi. Nanti predikatnya double. Gitu ya. Kemudian kalau yang bravo, nah kemungkinan jawabannya bravo, karena itu cuma kata benda sebagai subjek. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction. If itu kata hubung atau conjunction, teman-teman. Sekali lagi ya, subjek predikat kalau cuma satu kalimatnya, di dalam kalimat itu maksud saya, kita tidak memerlukan conjunction atau kata hubung. Kalau yang delta, nah, for itu di sini ya, fungsinya sebagai preposisi. Ada kelas kata itu namanya preposisi, contohnya in, contohnya on, contohnya at, salah satunya for ini, teman-teman. Nah, fungsi preposisi ini merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda kok sebelumnya ada preposisinya, maka kata benda itu dicaplok, teman-teman. Jadi satu itu. Nah, dia nanti menjadi keterangan. Contohnya gini, misal saya punya kata benda tas, ya, teman-teman. Nah, tas itu kan bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu adalah salah satu ciri-ciri kata benda. Nah, tapi kalau tas itu di dalam kalimat dibuatnya seperti ini, saya menaruh sebuah koin di dalam tas. Nah, di dalam tas itu menjadi keterangan tempat. Yang awalnya tas itu adalah kata benda, karena ada kata di dalamnya tadi, itu menjadi keterangan tempat. Gitu ya. Nah, sama for squid, itu ada preposisi satu keluarga dengan di dalam tadi, namanya preposisi, teman-teman. Merubah kata squid ini menjadi keterangan, dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Nah, berarti jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau dibaca,
Squid di sini jamak ya teman-teman karena eject-nya itu nggak ada S-nya. Jadi beberapa kata benda juga kita coba cari di kamus ya. Ini memang nggak enaknya bahasa Inggris seperti ini. Ada juga kata benda itu yang jamak dan tunggal itu sama teman-teman bentuknya. Oke, nah contohnya squid itu dia kata benda. Nah, jamaknya atau pluralnya itu bisa squid atau bisa juga squids. Jadi kita bisa pakai squid, bisa pakai squids. Kalau di TOEFL itu biasanya yang dipakai yang nggak umum seperti ini teman-teman, untuk mengecoh biasanya, gitu ya. Jadi yang pakainya squid. Jadi sebenarnya squids juga boleh ya untuk bilang jamak, tapi squid juga bisa jamak. Jadi squid tunggal, squid jamak seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke PPT. Jadi squid yang Bravo ini dia adalah jamak ya karena eject-nya nggak ada S-nya teman-teman. Nanti kalau dibaca squid eject in clouds to escape from predators. Jadi cumi-cumi atau sotong ikan ini ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia. Cumi-cumi itu mengeluarkan atau membuang awan-awan tinta untuk kabur dari predator seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan ada jawaban dari teman-teman Bravo, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya kalau di soal structure teman-teman. Di situ ada verb 2 yaitu had. Subjeknya yang belum ada teman-teman. Ya sudah berarti kita di sini hanya diminta mencari subjeknya saja. Jangan dikurangi, jangan ditambahi, jangan dibalik. Gitu ya. Yang alpha ada subjek Spinosaurus, tapi ada conjunction which, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya. Berarti yang alpha nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo Spinosaurus was, nah ada predikat lagi nggak bisa, nanti predikatnya double atau pemborosan. Kalau yang Charlie ada Spinosaurus sebagai subjek, nah ada kata hubung atau conjunction. Kita tidak membutuhkan kata hubung ketika subjek predikat cuma satu. Nah ya sudah berarti jawabannya yang delta teman-teman. Nanti kalau dibaca, Spinosaurus likely had a strong swimming ability. Jadi Spinosaurus ini mungkin memiliki sebuah kemampuan berenang yang kuat atau yang baik seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya teman-teman, silakan 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright guys, thumbs up. Waktunya habis. Dan ada jawaban alpha dan juga bravo. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ belum ada sama sekali ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Dan karena titik-titiknya di paling depan, sebelum predikat kan harus ada subjeknya. Berarti kita di sini juga kehilangan subjek. Tugas kita di sini mencarikan subjek, kemudian diikuti, maaf teman-teman, kepencet ya. Nah, tugas kita di sini mencarikan subjek, kemudian diikuti oleh predikat. Kalau yang alpha ada various stars, itu berbagai macam bintang, yang mana dia kata benda, tapi tidak ada predikatnya, yang alpha berarti tidak bisa. Gitu ya. Kalau yang bravo ada subject stars, predikatnya vary. Vary kalau yang pakai A itu kata kerja teman-teman. Itu artinya bervariasi. Tapi dia kata kerja atau verb gitu ya. Jadi kita tahan dulu yang bravo. Kalau yang Charlie star itu kata benda. Oh, star variations itu juga kata benda teman-teman. Nggak ada kata kerja sebagai predikat. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada kata benda star, nah tapi tidak ada kata kerja ya. Maksudnya tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat teman-teman.
Karena verb ing kalau sebelumnya tidak pakai auxiliary tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi ya sudah jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, bintang-bintang itu bervariasi secara ukuran dari yang kerdil, jadi bintang-bintang kerdil hingga bintang-bintang super raksasa. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa. Nah, semuanya teman-teman jawab alfa. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti kita butuh predikat. Nah, subjeknya sudah ada yaitu potion dart frogs. Kata dart itu anak panah kalau nggak salah ya. Jadi kata anak panah beracun. Cari ABCD yang predikat, yang alfa kemungkinan bisa. Secret itu mensekresi, apa teman-teman? Membuang gitu ya. Jadi kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, secretion. Kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran dengan tion-tion, 90% dia kata benda. Dan kata benda atau noun tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, hati-hati. To verb 1 berbeda dari verb 1 aja. Kalau verb 1 aja itu predikat, tapi kalau to verb 1 bukan predikat. Gitu ya. Kalau yang delta secretive, secretive itu dia kata sifat, ada IV-IV. 80% kata yang berakhiran dengan IV-IV itu adalah kata sifat. Ya, teman-teman. Nah, kata sifat nggak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat cuman kata kerja. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, kurang lebih seperti ini ya. Kata-kata panah beracun membuang atau mengeluarkan racun alkaloid melalui kulit mereka. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Alright guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada jawaban alfa. Oke, sepertinya semua menjawab alfa. Kita cek bareng teman-teman. Cari predikatnya dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, sama sekali tidak ada kata kerja ya yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat karena titik-titik di paling depan dan sebelumnya predikat harus ada subjeknya, maka di sini kita juga kehilangan subjek. Cari ABCD yang subjek predikat. Yang alpha ada shall and wills, predikatnya were used. Jadi kemungkinan alpha bisa, teman-teman kita tahan dulu ya. Kalau yang Bravo ada shall unveils, nah tapi ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa berarti yang Bravo ya. Kalau yang Charlie to verb 1, itu nggak bisa menjadi subjek, tidak bisa juga menjadi predikat. Nah Charlie nggak bisa karena nggak jadi kalimat nanti teman-teman. Kalau yang Delta keterangan sama, nggak bisa jadi predikat, maksudnya nggak bisa jadi subjek predikat. Ya, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, nah shall unveils ini nih teman-teman. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya, karena di zaman saya lahir ini nggak ada, kayaknya udah nggak ada. Atau ini aja diartikan pe, apa eh, bidang gitu ya, bidang pembuatan besi gitu ya teman-teman. Itu digunakan oleh budaya-budaya Pacific Islander untuk membentuk alat-alat yang terbuat dari batu seperti itu. Oh sorry, saya kira dari besi, ternyata dari batu teman-teman. Oh asahan mungkin ini ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Alright, thumbs up. Baik, ada jawaban delta. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Alright then, so let's do it together. Kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada, nah live ini juga bisa jadi kata kerja ya teman-teman. Cuman gini, live yang kata kerja itu setelahnya harus ada objeknya. Karena artinya mengangkat. Nah di sini tidak ada objeknya, tapi langsung diikuti preposisi. Through itu preposisi ya, keluarganya for, keluarganya in, keluarganya on, dan seterusnya. Namanya preposisi. Nggak bisa jadi objek, dia jadi keterangan nanti teman-teman. Gitu ya. Nah berarti live ini artinya bukan kata kerja, ini kata benda. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahasa Inggris itu nggak enaknya kadang satu kata artinya banyak, teman-teman. Dan kadang arti yang berbeda-beda itu memiliki kelas kata yang berbeda juga. Atau contohnya gini, kalau kita merujuk ke kamus ya. Nah, kita pergi ke kamus terus mencari kata live misalnya. Nah, kalau ada angkanya seperti ini, kalau teman-teman mencari kata kok ada angkanya seperti ini, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Live yang pertama itu dia adalah verb, kata kerja ya, tapi dia transitif teman-teman. Transitif itu artinya dia butuh objek, alias setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti sebagai objek. Bukan subjek ya, tapi objek karena letaknya di setelah kata kerja. Contohnya, Sophie lifted the phone. Sophie mengangkat teleponnya sebelum yang kedua itu berdering, seperti itu. He lifted the lid. Dia mengangkat tutupnya. Di atas pot itu poci ya teman-teman dari supnya atau tempat supnya seperti itu. Nah itu lift yang kata kerja. Tapi kalau misalkan setelahnya diikuti langsung oleh preposisi, kita cek di bawah yang kelas katanya beda teman-teman. Nah lift yang kedua dia adalah kata benda gitu ya. Nah contohnya in a building. Nah ini berarti lift yang buat naik turun itu. Itu kata benda yang bisa dihitung ya. Contohnya lift down to the bar. Nah ini down-nya kata keterangan bukan preposisi teman-teman. Gitu ya. Contohnya lagi adalah di mobil. Oh lift itu artinya tumpangan teman-teman. Sama sinonimnya sama kayak ride. Can you give me a ride? Can you give me a lift? Bisakah kamu memberiku tumpangan? Seperti itu. Jadi do you want a lift into town? Nah itu ada lift diikuti preposisi. Ya kan? Maka menandakan kalau liftnya itu kata benda. Seperti itu. Tadi kita ngomongin lift. Nah, yang ini teman-teman. Yang angin ya, aircraft itu kan pesawat. Tadi ngomongin tentang sayap pesawat. Gitu ya. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung artinya adalah tekanan udara yang menjaga sesuatu itu tetap berada di udara. Gitu. Jadi tekanan udara yang ke atas seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi, kita kembali ke yang tadi teman-teman. Nah, berarti di sini belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Subjeknya sudah ada, berarti kita hanya diminta mencari predikatnya saja. Yang alpha nggak bisa karena ada conjunction, kita hanya butuh predikat ya. Kalau yang bravo, to verb 1 tidak bisa menjadi predikat. Kalau yang Charlie, ada conjunction, ada subjek lagi. Kita hanya butuh predikat. Nah, berarti yang Charlie ini double-nya ada dua. Kita nggak butuh conjunction, nggak butuh subjek lagi, hanya butuh predikat. Nah, berarti yang benar jawabannya yang delta. Gitu ya, teman-teman. Aircraft wings generate lift through aerodynamic principles to support flight. Jadi, sayap-sayap pesawat itu menghasilkan daya angkat gitu ya melalui prinsip-prinsip aerodinamis untuk menopang penerbangan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Semuanya sepertinya menjawab alfa. Mari kita cek bareng. Cari predikatnya dulu, sama sekali tidak ada. Berarti kita di sini butuh predikat, belum ada subjek juga. Cari ABCD yang subjek predikat. Nah, yang alfa subjek predikat, betul. Kita tahan dulu ya, teman-teman.
Kalau yang Bravo ada kata benda sebagai subjek, nah tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi ada conjunction. Conjunction tidak dibutuhkan kalau subjek predikat di dalam kalimatnya nanti cuma satu, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang delta ada subjek, nah tapi tidak ada predikat. Karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Yang tadi ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan, gempa bumi bisa terjadi di sepanjang baris fault itu kalau nggak salah lipatan gitu ya, atau ya lipatan lempeng gitu teman-teman. Subduction zones itu adalah eh, apa? Lipatan sama satunya apa teman-teman? Yang satu turun, yang satu naik gitu ya. Atau volcanic regions atau wilayah-wilayah eh, gunung berapi seperti itu. Gunung berapi betul ya, bukan gunung Merapi karena Merapi itu nama. Lanjut ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab, ada jawaban Charlie dan juga jawaban Bravo ya. Kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ hati-hati dengan like teman-teman. Like itu memang bisa jadi kata kerja, artinya menyukai. Tapi teman-teman harus hati-hati gini, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Kalau di soal structure TOEFL. Jadi kalau teman-teman menemukan ada yang mirip kayak kata kerja tapi di awal kalimat fix itu bukan predikat. Sekali lagi teman-teman. Urutan kalau di soal structure TOEFL itu subjek dulu baru predikat. Artinya predikat itu jangan diletakkan di awal kalimat. Nah, kalau teman-teman menemukan kata yang mirip tapi di awal kalimat berarti itu bukan kata kerja. Gitu ya. Nah, like di sini ini preposisi merubah citah menjadi kata keterangan. Like ini artinya seperti, teman-teman. Dan keterangan itu boleh dipindah di awal kalimat. Bisa juga disebut dengan apositif, nggak masalah. Karena pengertian apositif sendiri itu adalah informasi tambahan, teman-teman. Yang mana kalau dihapus atau dihilangkan tidak apa-apa. Gitu ya. Tarik ke belakang lagi. Nah, ternyata nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, hati-hati subjeknya nggak ada juga, teman-teman. Subjek predikat itu nggak boleh ya dipisah satu koma, teman-teman. Karena fungsi koma di dalam kalimat, salah satunya adalah memisahkan informasi inti dengan informasi tambahan. Atau memisahkan informasi tambahan dengan informasi tambahan yang lain. Sedangkan subjek predikat itu sama-sama informasi inti. Gitu ya. Jadi sekali lagi subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Kalau dua koma malah boleh, teman-teman. Tiga koma malah boleh. Yang nggak boleh dipisah satu koma. Nah, berarti di sini kita membutuhkan subjek juga. Gitu ya. Nah, cari A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Yang alpha, ada subjek pronghorns, predikatnya have, tapi ada conjunction. Sekali lagi, conjunction tidak dibutuhkan kalau subjek predikat di dalam kalimat nanti cuma satu, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo ada subjek pronghorns, predikatnya have, jadi kemungkinan Bravo bisa, but let's keep it for a moment. Kalau yang Charlie pronghorn subjek tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Kita butuhnya juga predikat tadi ya. Kalau yang Delta, nah to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat. Delta nggak bisa, berarti fix jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, like cheetahs, pronghorns have slender streamlined bodies for high speed running. Jadi mirip cheetah, pronghorn memiliki tubuh streamline itu ramping yang slender itu apa ya teman-teman? Rata gitu ya, datar gitu. Jadi tubuh ramping yang datar untuk berlari dalam kecepatan tinggi. Seperti itu. Atau pelarian kecepatan tinggi seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, Charlie. Oke, semuanya sepertinya menjawab Charlie. Kita cek bareng teman-teman. Cari predikatnya dulu. Nah, di situ ada kata mold. Mold itu artinya apa ya teman-teman? Mengganti gitu ya. Kayak ganti kulit itu bahasa Inggrisnya mold. Tapi dia juga bisa berarti eh, mencair untuk batu ya. Itu mold juga. Nah, berarti di sini kita membutuhkan subjek saja, tugas teman-teman ya. Yang alfa tidak ada subjek, ini preposisi diikuti kata benda, diingat-ingat dia menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa menjadi subjek. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, predikatnya nanti double. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek, kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada subjek, nah tapi ada tambahan conjunction, ada predikat lagi, nanti predikatnya double. Nggak bisa ya teman-teman. Nah berarti fix jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, similar to crabs, lobsters mold their exoskeletons periodically to accommodate growth. Jadi kalau diartikan kurang lebih, mirip dengan kepiting, lobster itu mengganti kerangka luar mereka secara berkala untuk mendukung pertumbuhan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan terakhir ya, teman-teman, nomor 20. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie. Oke, saya lihat semua teman-teman jawab Charlie ya. Kita cek. Cari predikatnya dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti kita butuh predikat. Subjeknya sudah ada. Gyroscope sini ya, teman-teman. Nah, berarti cari predikat saja jawabannya yang Charlie. Betul, teman-teman. Alpha nggak bisa, ini keterangan ya, preposisi diikuti. Nah, verb ing itu salah satu fungsinya di dalam kalimat. Kenapa kok dia tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman? Karena dia berubah menjadi kata benda. Dan kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Diingat-ingat, salah satu fungsi verb ing di dalam kalimat itu menjadi kata benda. Mungkin teman-teman ada yang pernah eh, mendengar istilah gerund, tulisannya gerund teman-teman, GERUND. Nah, itulah yang disebut dengan kata benda yang dibuat dari kata kerja. Jadi wujudnya kata kerja, verb ing ya, tapi di dalam kalimat fungsinya dia sebagai kata benda. Jadi itu dianggap sebagai kata benda seperti itu. Makanya verb ing tidak bisa jadi subjek. Maksud saya tidak bisa jadi predikat. Maaf, saya ralat teman-teman. Tidak bisa jadi predikat. Kalau yang delta, nah sama barusan saya sampaikan, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Supaya dia jadi predikat, dia harus dikasih auxiliary dulu, misalnya are. Gyroscopes are detecting, misalkan tuh bisa. Tapi karena nggak ada are-nya nggak bisa. Oke, jawabannya yang Charlie, within smartphones, jadi di dalam handphone atau telepon pintar gitu ya, giroskop itu mendeteksi gerakan-gerakan rotasi untuk menyesuaikan eh, orientasi itu penyesuaian layar. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi pertama kita yang paling penting di TOEFL ITP ya, teman-teman, yaitu terutama di structure, yaitu kenalan dengan subjek dan predikat. Kenapa materi ini sangat penting? Karena materi ini akan kita pakai terus nanti di bab kedua sampai seterusnya. Diingat-ingat setiap di structure, teman-teman menemukan soal yang tadi, cari kelengkapan subjek predikat dulu, karena dua susunan ini wajib ada di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita dismiss the class, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah saya unmute, teman-teman. Kalau mau unmute boleh. Sepertinya aman ya, karena nggak ada pertanyaan. Atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas, kemudian menemukan kesulitan apapun, boleh japri saja. Jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman.
Dan terima kasih. Jangan lupa nanti ada absensi yang harus diisi. Kalau teman-teman belum ngisi, kalau yang sudah ya nggak bisa diisi lagi. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman. It's great to meet you guys. Senang berkenalan dengan teman-teman semua. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.